Baik, perkenalkan nama saya Sri Nanukeba dengan NIM 180 1150018. Jadi saya akan membahas materi tentang karakteristik setiap fase perkembangan. Yang pertama A. Karakteristik perkembangan pada fase orok. Masa orok merupakan masa perkembangan yang terpendek dalam kehidupan manusia, dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Masa orok biasanya dibagi dalam dua masa, yakni masa pertunate yang berlangsung selama 15-30 menit pertama sejak lahir sampai tali pusatnya digunting, dan masa neonat yaitu sejak pengguntingan tali sampai usia 2 minggu. Pada fase ini orok memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan fisik. Saat lahir pada umumnya berat badan orok kira-kira 3-3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Laki-laki biasanya lebih berat dan lebih panjang daripada wanita. Kepalanya kira-kira 1/4 dari panjang badannya. Yang kedua, kegiatan orok. Kegiatan orok. Yang pertama, kegiatan menyeluruh. Kegiatan ini mencakup kegiatan umumnya dari seluruh badan. Yang kedua, kegiatan khusus. Kegiatan ini mencakup kegiatan refleks yang merupakan respon atau reaksi yang tidak disadari terhadap perangsang tertentu. Yang berikut, yang ketiga, vokalisasi. Perkembangan vokal atau suara anak dimulai dengan mengisi yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Maksud tangisan kelahiran adalah untuk mengembangkan paru-paru sehingga memungkinkan pernapasan dan penyediaan oksigen yang cukup bagi darah. Selain menangis, bayi yang baru lahir sekali-kali mengeluarkan suara yang menyerupai pernapasan yang berat. Yang berikut, yang keempat, perkembangan kepribadian. Dasar kepribadian seperti halnya sifat-sifat fisik dan psikis lainnya berasal dari sifat-sifat kebakaan yang menjadi matang. Kemudian perkembangan kepribadian ini di samping dipengaruhi oleh faktor kebakaan dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kasih sayang ibu, apalagi kalau mengingat bahwa pada usia ini adalah masa timbulnya sense of force, yaitu kepercayaan akan kasih sayang orang tua, terutama ibu yang dapat memberikan kasih sayang. Yang B, fase bayi. Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Masa bayi ini memiliki ciri perkembangan fisik, intelijensi, emosi, bahasa, bermain, pengertian, kepribadian moral, dan kesadaran beragama. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada tahun pertama, pertumbuhan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua dimulai mengendur. Yang kedua, pola perkembangan bayi pria dan wanita sama. Ketiga, tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan selama pertama dan lebih cepat pada tahun kedua. Yang berikut, dari 20 gigi seri, kira-kira 16 tumbuh selama masa bayi berakhir. Gigi pertama muncul kira-kira usia 6-8 bulan tumbuhnya gigi seri bagian atas. Dan pada umur 1 tahun rata-rata bayi mempunyai 4-6 gigi, dan pada umur 2 tahun 16 gigi. Yang berikut, pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala, diperkirakan 1/4 dari berat otak orang dewasa dicapai pada usia 9 bulan dan 3/4 pada akhir tahun kedua. Yang berikut, organ keinderaan. Dengan cepat selama
masa bayi dan sanggup berfungsi dengan memuaskan sejak bulan-bulan pertama dari kehidupan. Yang berikut fungsi-fungsi fisiologi. Masa bayi merupakan masa di mana dasar pembinaan pola fisiologi seperti makan, tidur, dan buang air harus terbentuk. Yang berikut perkembangan penguasaan. Otot-otot penguasaan. Otot-otot mengikuti pola yang jelas dan dapat diduga yang ditentukan oleh hukum arah perkembangan. Menurut hukum ini, penguasaan atau pengendalian otot-otot bergerak melalui tubuh dari arah kepala menuju kaki dengan perkataan lain. Yang kedua, perkembangan intelijensi. Sejak tahun pertama dari usia anak fungsi intelijensi sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya, umpamanya dalam tingkah laku motorik dan berbicara. Anak yang cerdas menunjukkan gerakan yang lancar, serasi dengan koordinasi, sedangkan anak yang kurang cerdas gerakan-gerakannya kaku dan kurang koordinasi. Anak yang cerdas cepat pula perkembangan bahasanya. Yang berikut perkembangan emosi. Yang pertama, umur 0 sampai 8 minggu. Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi atau fisik. Dengan kualitas perasaan senang atau tidak senang, jasmanilah, misalnya bayi senyum atau tidur pula kalau merasa kenyang, hangat, dan nyaman, dan dia menangis kalau lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Berikut usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada usia ini perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang, tersenyum apabila melihat mainan yang digantungkan di depan matanya. Yang berikut usia 1 sampai 3 tahun. Gejala-gejala perkembangan emosi pada usia ini. Perkembangan emosinya sebagai berikut. Emosi sudah mulai terarah pada sesuatu atau orang, benda, atau makhluk lainnya. Yang kedua, sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaan-perasaannya menggunakan bahasa. Yang ketiga, sifat perasaan anak pada fase ini labil dan mudah atau tersulut. Fase bahasa. Yang berikut perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk berbahasa muncul dalam perkembangan bahasa, yakni menangis, menguap, dan isyarat. Menangis adalah lebih penting karena merupakan dasar bagi perkembangan bahasa yang sebenarnya. Isyarat dipakai bayi sebagai pengganti bahasa, sedangkan anak yang lebih tua atau orang dewasa isyarat dipakai pelengkap bahasa. Yang berikut perkembangan bermain. Bermain atau setiap kegiatan yang menimbulkan kesenangan dimulai dalam bentuk sederhana pada masa bayi. Bermain pada masa ini terutama terdiri dari gejala-gejala gerakan motorik yang menentu pada perangsangan organ-organ keinderaan. Yang berikut perkembangan pengertian. Bayi memulai hidupnya dengan tidak mempunyai pengertian tentang apa yang ada di dalam lingkungannya. Dia memperoleh pengertian tentang apa yang diamatinya melalui kematangan dan belajar. Yang berikut perkembangan kepribadian. Pada masa ini masih berkembang sikap egosentris atau aku di pusat.
Ini berarti bahwa anak memandang segala sesuatu dilihat dari sudut pandang sendiri dan ditunjukkan untuk kepentingan dirinya sendiri, dan hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak menghiraukan kepentingan orang lain. Ia adalah raja atau ratu kecil yang hanya memerintah dan dunia sekitarnya. Yang berikut, perkembangan moral. Seorang anak yang dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa yang baik atau tidak baik. Pada masa ini tingkah laku anak hampir semuanya didominasi oleh dorongan nalura belaka. Yang berikut, perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Gesell, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang peran penting dalam diri pribadi anak, atau perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundament bagi pengembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya. Yang C, fase prasekolah, usia taman kanak-kanak atau usia taman kanak-kanak. Prasekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun, ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air, dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya, dengan meningkatnya pertumbuhan baik menyangkut ukuran berat dan tinggi maupun kekuatannya, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan ekspresi terhadap lingkungan dengan tanpa bantuan orang tuanya. Yang kedua, perkembangan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan kognitif pada masa usia ini berada pada periode proporsional, yaitu tahapan di mana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan secara mental, bukan fisik. Periode ini ditandai dengan berkembangnya respon responsasional atau simbolis Feinstein, yaitu kemampuan menggunakan sesuatu untuk mempresentasikan atau mewakili sesuatu yang lain dengan menggunakan simbol atau kata-kata, gestur bahasa, gerak, dan benda. Yang berikut, perkembangan emosional. Pada usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari bahwa akunya atau dirinya berbeda dengan bukan aku, orang lain, atau benda. Kesadaran ini diperoleh dari pengalamannya, bahwa tidak menyadari bahwa keinginan berhadapan dengan keinginan orang lain, sehingga orang lain tidak selamanya memenuhi harga dirinya yang menuntut pengakuan dari lingkungannya. Yang berikut, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia prasekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 tahap sebagai kelanjutan dari 2 tahap sebelumnya, itu sebagai berikut. Yang pertama, masa ketiga 2,0 sampai 2,6, yang bercirikan anak sudah mulai bisa menyusun kalimat tunggal yang sempurna. Yang berikut, anak sudah mampu memahami tentang perbandingan. Yang berikut, anak banyak menanyakan nama, tempat, dan apa, di mana, dan dari mana. Yang berikut, anak sudah banyak menggunakan kata-kata yang berawalan dari dan yang berakhiran.
Yang kedua itu masa keempat 2,6 sampai 6,0 yang bercirikan anak sudah dapat menggunakan kalimat majemuk beserta anak kalimatnya. Yang berikut tingkat berpikir anak sudah lebih maju, anak banyak menanyakan soal waktu, sebab, akibat melalui pertanyaan kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Yang berikut perkembangan sosial. Pada usia prasekolah, terutama mulai usia 4 tahun, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas karena mereka sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Tanda-tanda perkembangan sosial pada tahap ini adalah: yang pertama, anak mulai mengetahui aturan-aturan baik di lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan bermain. Yang kedua, sedikit demi sedikit anak sudah mulai tunduk pada peraturan. Yang ketiga, anak mulai menyadari hak atau kepentingan orang lain. Yang keempat, anak mulai dapat bermain bersama anak-anak lain atau teman sebaya. Kematangan penyesuaian sosial anak akan sangat terbantu apabila anak dimasukkan ke taman kanak-kanak TK sebagai jembatan bergaul. Merupakan tempat yang memberikan peluang kepada anak untuk belajar, memperluas pergaulan sosialnya, dan menaati peraturan kedisiplinan. Itu TK dipandang mempunyai kontribusi yang baik bagi perkembangan sosial anak karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, suasana TK sebagian masih seperti suasana keluarga. Yang kedua, tata tertibnya masih longgar, tidak terlalu mengikat kebebasan anak. Yang ketiga, anak berkesempatan untuk aktif bergerak, bermain, dan riang gembira yang kesemuanya mempunyai nilai pedagogis. Yang keempat, anak dapat mengenal dan bergaul dengan teman sebaya yang beragam, multibudaya, baik etnis, agama, dan budaya. Yang berikut keenam, perkembangan bermain. Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktunya diisi dengan kegiatan bermain. Yang dimaksud dengan kegiatan bermain di sini adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan. Tetapi beberapa macam permainan anak atau Abu Ahmad yaitu sebagai berikut: permainan fungsi. Yang pertama, permainan gerak seperti meloncat-loncat, naik turun tangga, berlarian, bermain tali, dan bermain bola. Yang berikut permainan fiksi. Permainan fiksi seperti menjadikan kursi sebagai kuda, main sekolah-sekolahan, dagang-dagangan, perang-perangan, dan masak-masakan. Yang berikut permainan reseptif atau apresiatif seperti mendengarkan cerita atau dorongan, melihat gambar, dan melihat orang melukis. Yang berikut permainan membentuk atau konstruksi seperti membuat kue dari tanah liat, membuat gunung pasir, membuat kapal-kapalan dari kertas, dan lain-lain. Yang berikut permainan prestasi seperti sepak bola, bola voli, tenis meja, dan bola basket. Yang berikut perkembangan kepribadian. Masa ini lazim disebut masa Trozalter, periode berlawanan atau masa kritis. Pertama, krisis ini terjadi karena ada perubahan yang hebat dalam dirinya, yaitu dia mulai sadar akan akunya. Dia menyadari bahwa dirinya terpisah dari lingkungan orang lain. Dia suka menyebut nama dirinya apabila berbicara dengan orang lain. Dengan kesadaran ini, anak menemukan bahwa
ada dua pihak yang berhadapan, itu akunya dan orang lain, orang tua, saudara, guru, dan teman sebaya. Yang berikut, perkembangan moral. Pada masa ini, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya atau orang tua, saudara, dan teman sebaya melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain atau orang tua, saudara, dan teman sebaya. Anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik, boleh diterima, disetujui, atau buruk, tidak boleh ditolak, tidak disetujui. Berdasarkan teman itu, maka pada masa ini anak harus dilatih atau dibiasakan mengenai bagaimana dia harus bertingkah laku, seperti mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan membaca bismillah sebelum makan. Yang berikut, perkembangan kesadaran beragama. Kesadaran beragama pada masa ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Sikap keagamaan bersifat reseptif meskipun banyak bertanya. Pandangan ketahuan bersifat antropometri, personifikasikan. Yang berikut, penghayatan secara rohania masih superficial atau belum mendalam, meskipun mereka telah melakukan atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ritual. Hal ketuhanan dipahamkan secara idiosineritik menurut khayalan atau pribadinya, sesuai dengan taraf berpikirnya yang masih bersifat egosentrik atau memandang segala sesuatu dari sudut dirinya. Yang D, fase anak sekolah. Usia sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan intelektual. Pada usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menurut kemampuan intelektualnya atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, perkembangan bahasa. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi, lambang, gambar, atau lukisan. Dengan bahasa, semua manusia dapat mengenal dirinya, sesama manusia, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Yang berikut, perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral atau agama. Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, juga dia mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau peer group atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya telah bertambah luas. Yang berikut, perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan emosi. Menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak diterima di masyarakat. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan atau pembiasaan. Dalam proses peniruan, kemampuan orang tua dalam mengendalikan
emosinya sangatlah berpengaruh. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang suasana emosinya stabil. Yang berikut, perkembangan moral. Anak mulai mengenal konsep moral atau mengenal benar salah satu baik buruk atau pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Usaha menanamkan konsep moral sejak usia dini atau prasekolah merupakan hal yang seharusnya, karena informasi yang diterima anak mengenai benar, salah, atau buruk akan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya di kemudian hari. Yang berikut, perkembangan penghayatan keagamaan. Pada masa ini perkembangan penghayatan keagamaannya ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaan bersifat reseptif disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan pemahaman ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Yang berikut, penghayatan secara rohani semakin mendalam pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Berikut, perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap geraknya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Yang berikut, fase remaja. Yang pertama, makna remaja. Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik atau seksual sehingga mampu bereproduksi menurut Konopka atau Pikunas 1976. Masa remaja ini meliputi remaja awal, yaitu 12 sampai 15 tahun. Yang berikut, remaja mednya 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 19 sampai 22 tahun. Sementara Salzman mengemukakan bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung dependensi terhadap orang tua ke arah kemandirian atau independensi, minat-minat seksual, perenungan dirinya, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral. Yang berikut tentang perspektif relasi interpersonal. Remaja merupakan suatu periode yang mengalami perubahan dalam hubungan sosial yang ditandai dengan berkembangnya minat terhadap lawan jenis atau pengalaman pertama dalam bercinta. Kegagalan dalam berhubungan sosial atau bercinta mungkin akan menjadi penghambat bagi perkembangan berikutnya, baik dalam persahabatan, pernikahan, atau berkeluarga. Yang menjadi tokoh dalam perspektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, Georg Lifinger. Dia berpendapat bahwa remaja mulai mengenal minatnya terhadap lawan jenisnya yang biasanya terjadi pada saat kontak dengan kelompok dan berinteraksi dengan kelompok. Remaja mulai tertarik pada anggotanya. Perasaan tertarik atau sikap positif terhadap teman dalam kelompok merupakan dasar bagi perkembangan hubungan pribadi yang akrab di antara anggota kelompok tersebut. Yang kedua, Ellen Berset.
dan Eileen Wallster, mereka berpendapat bahwa hubungan antara dua remaja yang berbeda jenis kelamin mendorong remaja ke arah percintaan atau pacaran. Perasaan cinta di antara dua remaja dapat dikatakan sebagai perasaan yang bergairah atau nafsu birahi. Perasaan ini dapat diperkuat oleh fantasi-fantasi yang menyenangkan dengan partner pacarnya. Yang berikut perspektif sosiologis dan antropologis. Perspektif ini menekankan studinya terhadap pengaruh norma moral, harapan budaya dan sosial, ritual, tekanan kelompok, dan dampak teknologi terhadap perilaku remaja. Tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut. Kingsley Davis. Konflik orang tua terhadap remaja merupakan ilustrasi klasik dari teori berdasarkan perspektif sosiologis. Yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah perkembangan masyarakat modern yang berubah begitu cepat dan setiap generasi diasuh atau dikembangkan dalam situasi lingkungan sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Yang berikut, Ruth Benedict. Sebagai seorang antropologis, dia berpendapat bahwa upaya asuh remaja sampai mampu menempati posisi dewasa secara penuh merupakan masalah pokok dalam masyarakat. Dia mengkaji implikasi kontinuitas antara anak remaja dan remaja dewasa terhadap konflik dan penyesuaian. Yang berikut, yang keempat D itu perspektif psikologis. Teori-teori psikologis dan psikososial mengkaji hubungan antara mekanisme penyesuaian psikologis kondisi-kondisi sosial yang memfasilitasinya atau mempengaruhinya. Pertama itu stres dan kritis dipandang sebagai elemen-elemen pokok dalam perspektif ini. Tokoh yang dipandang mewakili proses ini adalah Erik H. Erikson. Dia berpendapat bahwa remaja bukan sebagai periode konsolidasi kepribadian, tetapi sangat sebagai tahapan penting dalam siklus kehidupan. Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan sense of identity versus role confusion, yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya. Remaja diharapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya, siapa saya, masa depannya akan menjadi apa saya, peran sosialnya, apa peran saya dalam keluarga dan masyarakat, dan kehidupan beragama, mengapa harus beragama. Yang berikut, perspektif belajar sosial. Walaupun perspektif tidak menjelaskan teori of adolescence atau pandangan yang komprehensif, namun telah memberikan pandangan tentang pentingnya prinsip-prinsip belajar yang dapat digunakan untuk memahami tingkah laku remaja dalam berbagai status sosial. Yang berikut, perspektif psikoanalisis. Freud memandang bahwa masa anak akhir dan remaja awal merupakan periode yang lebih tenang. Masa ini dinamakan periode latensi ego, terbebas dari konflik antara insting seksual dengan norma-norma sosial. Periode ini merupakan saat anak bersolidasi untuk mencapai perkembangan ego dan superegonya. Pada periode ini pula anak banyak melibatkan dirinya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Masa remaja awal dipandang maupun mensublimasi
insting melalui saluran-saluran yang secara sosial dapat diterima. Contohnya insting agresif dapat disalurkan ke dalam kegiatan kreatif, seni musik, atau drama. Yang kedua, yang berikut karakteristik perkembangan. Perkembangan fisik, masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentan kehidupan individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada masa fase parental dan bayi bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja proporsionalnya menjadi terlalu besar karena terlebih dahulu mencapai kematangan dirinya bagian-bagian yang lain. Yang berikut perkembangan kognitif. Tinjau dari perkembangan kognitif menurut Praget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, operasi kegiatan-kegiatan atau operasi kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotetis dan abstrak, serta sistematis dalam ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Sementara proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaannya dari mulai 12 sampai 20 tahun. Pada masa usia 16 tahun barat otak sudah menyamal orang dewasa. Sistem cara memproses informasi berkembang secara cepat pada masa usia ini. Pada masa remaja ini terjadi reorganisasi lingkaran sisi frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategi atau mengambil keputusan. Lobe frontal ini terus berkembang sampai usia 20 tahun atau lebih, maupun intelektual remaja seperti pada usia 12 tahun, walaupun secara intelektual remaja termasuk anak berbakat atau pintar namun belum bijaksana, atau maksudnya remaja tersebut mampu memecahkan masalah secara benar tetapi tidak seterampil remaja yang lebih tua usianya menunjukkan wawasan atau perspektif yang luas terhadap masalah tersebut. Yang berikut perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi perkembangannya emosi dan atau perasaan dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif atau reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif atau temperamental, atau mudah tersinggung, marah, atau mudah sedih atau murung. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Yang berikut perkembangan sosial. Pada masa remaja, perkembangan sosial atau sosial kognitian yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik manusia menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan atau pacaran. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang
memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interes, sikap, nilai, dan kepribadian. Pada masa ini juga berkembang sikap, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai kebiasaan, kebenaran, atau keinginan orang lain atau teman sebaya. Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun yang negatif bagi dirinya. Yang berikut, perkembangan moral. Melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dapat dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak-anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas sebagai kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologisnya. Rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang tua lain tentang perbuatannya dikaitkan dengan perkembangan moral dari luar. Menurut Kuswirarti Sorno Setiono, pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konversional atau berada dalam tahap ketiga dan keempat terhadap norma atau peraturan yang berlaku dan diyakininya. Yang berikut, fase kepribadian. Fase kepribadian merupakan sistem yang dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragama. Sifat-sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai-nilai. Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian. Faktor-faktor kepribadian, faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak terjadinya perubahan kepribadian pada masa remaja meliputi: yang pertama, perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. Yang kedua, kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. Yang ketiga, kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri dan mengevaluasi kembali tentang standar atau norma, tujuan, dan cita-cita. Yang keempat, kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria atau wanita. Dan yang kelima, muncul konflik sebagai dampak dari masa transisi antara masa anak dan masa dewasa. Yang berikut, perkembangan kognitif. Tinjau dari perkembangan kognitif, menurut Praget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, operasi kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Dengan kata lain, berpikir operasi formal lebih bersifat hipotetis dan abstrak, serta sistematis dalam ilmiah dalam memecahkan masalah daripada berpikir konkret. Sementara proses pertumbuhan otak mencapai sempurnanya dari mulai 12 sampai 20 tahun. Pada masa usia 16 tahun barat, otak sudah menyamal orang dewasa. Sistem cara memproses informasi berkembang secara cepat pada masa usia ini. Pada masa remaja ini terjadi reorganisasi lingkaran frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan
merumuskan perencanaan strategi atau mengambil keputusan lobe frontal ini terus berkembang sampai usia 20 tahun atau lebih maupun intelektual remaja. Seperti pada usia 12 tahun walaupun secara intelektual remaja termasuk anak berbakat atau pintar namun belum bijaksana, atau maksudnya remaja tersebut mampu memecahkan masalah secara benar tetapi tidak seterampil remaja yang lebih tua usianya menunjukkan wawasan atau perspektif yang luas terhadap masalah tersebut. Yang berikut, perkembangan emosi. Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual, mempengaruhi perkembangannya emosi dan atau perasaan dan dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada usia remaja awal, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif atau reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif atau temperamental atau mudah tersinggung, marah, atau mudah sedih atau murung. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Yang berikut, perkembangan sosial. Pada masa remaja, perkembangan sosial atau sosial kognitian yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik manusia, menyangkut sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya, baik melalui jalinan persahabatan maupun percintaan atau pacaran. Dalam hubungan persahabatan, remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologis yang relatif sama dengan dirinya, baik menyangkut interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Pada masa ini juga berkembang sikap, yaitu kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai kebiasaan, kebenaran, atau keinginan orang lain atau teman sebaya. Perkembangan sikap konformitas pada remaja dapat memberikan dampak yang positif maupun yang negatif bagi dirinya. Yang berikut, perkembangan moral. Melalui pengalaman atau berinteraksi sosial dapat dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan usia anak-anak. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas sebagai kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dinilai baik oleh orang lain. Remaja berperilaku bukan hanya untuk memenuhi kepuasan fisiknya, tetapi psikologisnya. Rasa puas dengan adanya penerimaan dan penilaian positif dari orang tua lain tentang perbuatannya dikaitkan dengan perkembangan moral dari luar. Menurut Wirarti Sorno Setiono, pada umumnya remaja berada dalam tingkatan konvensional atau berada dalam tahap ketiga dan keempat terhadap norma atau peraturan yang berlaku dan diyakininya. Yang berikut, fase kepribadian. Fase kepribadian merupakan sistem yang dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragama
Sifat-sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai-nilai. Fase remaja merupakan saat yang paling penting bagi perkembangan dan integrasi kepribadian kepribadian. Faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak terjadinya perubahan kepribadian pada masa remaja meliputi yang pertama, perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. Yang kedua, kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. Yang ketiga, kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri dan mengevaluasi kembali tentang standar atau norma, tujuan dan cita-cita. Yang keempat, kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual, berteman dengan pria atau wanita. Dan yang kelima, muncul konflik sebagai dampak dari masa transisi antara masa anak dan masa dewasa. Yang berikut, perkembangan kesadaran beragama. Apakah remaja memikirkan Tuhan sama dengan cara berpikir anak? Apakah perkembangan intelektual mempengaruhi perkembangannya terhadap Tuhan atau agama? Karena pandangan terhadap Tuhan atau agama sangat dipengaruhi oleh perkembangan berpikir, maka pemikiran remaja tentang Tuhan berbeda dengan pemikiran anak. Kemampuan berpikir abstrak remaja mungkinnya untuk dapat mentransformasikan keyakinan beragamanya. Dia dapat mengapresiasi kualitas keabstrakan Tuhan sebagai yang maha adil, maha kasih sayang. Berkembangnya kesadaran atau keyakinan beragama seiring dengan mulainya remaja menanyakan atau mempermasalahkan sumber-sumber moralitas dalam kehidupan. Baik, mungkin itu adalah sedikit presentasi tentang materi tentang karakteristik setiap fase perkembangan. Dari saya sekian dan terima kasih.